Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rida Amelia Pratiwi. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil materi saya yang berjudul Prinsip-prinsip investasi dan resiko investasi. Saya akan menjelaskan pengertian investasi terlebih dahulu. Sebelumnya, investasi itu apa sih? Investasi adalah penanaman modal untuk memperoleh keuntungan masa depan. Investasi dalam bahasa Arab yang artinya menjadikan, berbuah, dan bertambah jumlahnya. Dalam kamus istilah pasar modal, keuangan, investasi diartikan sebagai penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Investasi merupakan suatu tindakan atau proses penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk sumber daya keuangan atau fisik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada dua jenis investasi. Yang pertama, investasi real. Dia berupa tanah, bangunan, dan emas. Kalau investasi finansial berupa saham, obligasi, dan deposito. Prinsip-prinsip dasar investasi itu ada 8. Yang pertama, tujuan investasi yang jelas. Yang kedua, tingkat resiko dan return sesuai dengan profil resiko. Yang ketiga, diversifikasi portofolio atau penyebaran resiko. Yang keempat, likuiditas investasi atau kemudahan pencairan dana. Yang kelima, jangka waktu investasi yang sesuai kebutuhan. Yang keenam, nilai waktu uang. Yang ketujuh, pemahaman terhadap instrumen investasi. Yang kedelapan, konsistensi dan disiplin dalam berinvestasi. Selanjutnya, resiko investasi. Resiko investasi adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sebenarnya dari suatu investasi. Resiko menunjukkan tingkat ketidakpastian yang melekat pada investasi yang dapat menyebabkan investor mengalami kerugian sebagian atau seluruh dana yang diinvestasikan. Investasi pada hakikatnya tidak pernah bebas resiko. Di sini ada jenis-jenis resiko investasi, dia ada 6. Yang pertama, resiko pasar. Yang kedua, resiko likuiditas. Yang ketiga, resiko kredit. Yang keempat, resiko inflasi. Yang kelima, resiko valuta asing. Yang keenam, resiko reinvestasi. Nah, jadi investasi harus berdasarkan tujuan yang jelas dan perencanaan yang sangat matang. Dan kita harus memahami prinsip dasar dan resiko untuk keputusan investasi yang bijak dan konsisten. Disiplin untuk menjadi kunci keberhasilan jangka panjang, sehingga kita bisa memanajemenkan risiko penting untuk menjaga portofolio sehat dan mencapai kebebasan finansial. Dan hubungan antara resiko dan return itu sangat berhubungan. Semakin tinggi resiko, maka potensi return juga lebih tinggi. Cukup sekian presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dadah.